Shalom teman-teman. Pada saat ini kami bersukacita boleh berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian. Dan pada saat ini teman-teman, kita akan mempelajari pekan pelajaran kita di dalam Cornerstone Connection di Sabat yang pertama, triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat ke Cornerstone pada pekan ini adalah Nah, berdasarkan judul yang tadi, ayat inti kita terdapat dalam Pada saat ini teman-teman, kita akan memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujilah Engkau Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima. Engkaulah Tuhan yang adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Untuk itu berbicaralah kepada kami saat ini ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu menjadi bagian kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita telah belajar selama satu pekan ini mengenai pelajaran kita Cornerstone Connection, di mana pelajaran kita ini sangat menarik karena berbicara mengenai kehidupan kita sepanjang hidup kita ini. Nah, saat ini saya mau bertanya untuk kita diskusikan sama-sama. Pertanyaannya adalah, kenapa kira-kira orang Farisi itu tidak suka dengan kehadiran Yesus? Nah, aku mau jawab nih. Mungkin orang Farisi itu benci sama Tuhan Yesus itu karena Yesus itu adalah orang pendatang baru masih, dan dia juga merupakan anak seorang tukang kayu dari Nazaret, bukan? Mereka meremehkan Yesus dan juga mereka menganggap bahwa ajaran Yesus itu tidak sesuai dengan tradisi bangsa Israel, sehingga mereka sangat iri terhadap Yesus. Ya, jadi yang disampaikan Nathan adalah bahwa mereka iri, orang Farisi iri ya, jadi tidak sukanya karena iri. Kalau Samuel? Kalau aku mungkin sama ya seperti Nathan, karena Yesus itu tiba-tiba datang dan memberi ajaran, tetapi ajarannya itu jauh daripada tradisi bangsa Israel ini. Jadi bangsa Israel itu memiliki rasa yang iri dan cemburu pada Yesus sendiri karena dia itu memiliki cara ajarannya itu jauh dari tradisi bangsa Israel itu. Jadi cemburu ya karena apa yang diajarkan Yesus itu sepertinya berbeda dengan ajaran daripada nenek moyang, begitu ya. Dan kalau kita melihat ajaran yang disampaikan Yesus itu juga sebetulnya tidak melenceng sebenarnya. Iya, tidak melenceng, dia tetap sesuai dengan rule, sesuai dengan kebenaran. Bahkan malah Yesus itu mematahkan tradisi-tradisi yang kurang salah, yang salah, yang pada saat itu diikuti oleh orang-orang Farisi. Oke, mantap sekali. Nah, aku mau bertanya nih. Nah, sesuai dengan pelajaran kita pada pekan kali ini kan diambil dari Matius pasal 21 nih, ayat 7 sampai 9. Nah, di situ dikatakan peristiwa bahwa Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, di situ banyak orang memuji-muji Tuhan. Nah, saya penasaran nih, apakah teman-teman di sini sudah memuji Tuhan hari ini? Kalau aku sendiri itu memuji Tuhan melalui ucapan syukur ya, karena Tuhan itu memberikan aku nafas hidup dari pagi dan juga memberikan beberapa pujian melalui acara kita pada pagi hari ini, karakter building program itu. Kalau saya secara pribadi bersyukur hari ini saya datang ke sekolah itu sedikit telat karena harus menaati rambu-rambu. Jadi biasanya saya bukannya nggak taat ya, tapi saya lebih suka salip. Tapi pagi ini saya itu tadi jalan sekitar 40 km per jam, jadi pelan sekali. Itu untuk keselamatan. Kalau menurut saya supaya selamat dan juga mengikuti arah rambu-rambu yang ada,
kemudian juga tidak membuat orang lain celaka. Terkadang kita tidak sadar melakukan hal seperti itu, tapi hari ini saya puji Tuhan ada Roh Kudus dalam diri saya mengingatkan supaya hati-hati, jangan ugal-ugalan gitu. Biasanya memang pengennya lebih cepat tapi persiapannya kurang cepat. Nah itu, nah ini pelajaran buat saya juga, kalau memang pengen selamat dan juga tidak terlambat, waktunya lebih cepat. Iya, lebih dipersiapkan lagi. Itu ucapan syukur saya. Ya. Nah, kalau saya nih, saya pada hari ini bersyukur bahwa saya masih bisa merasakan kehidupan dan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Dan juga saya bersyukur masih bisa bersekolah di Sekolah Pendidikan Advent Semarang ini, dan juga bertemu dengan teman-teman saya yang saya kasihi dan juga guru-guru saya yang sudah yang mengajar saya di Sekolah Pendidikan Advent Semarang ini. Mantap ya, berarti kita semua bisa puji Tuhan, memuji Tuhan ya, karena Tuhanlah layak untuk kita puji. Amin. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan ini, pembahasan bukan pertanyaan. Dalam pembahasan kita ini, saya juga mau bertanya. Pertanyaannya adalah, Yesus itu berkata kepada mereka, pada orang-orang di Yerusalem, bahwa kerajaan itu Yerusalem itu akan runtuh ya, bukan kerajaan. Yerusalem itu akan runtuh, bahkan tidak ada batu yang bertumpuk. Nah, kenapa kira-kira Yesus mengatakan seperti itu kepada orang-orang di Yerusalem? Nah, ada jawaban? Nah, mungkin menurut saya nih, Yesus itu kan kita tahu, Yesus Maha tahu, dia sudah tahu, pasti sudah tahu akan masa depan yang akan terjadi. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan? Nah, Yesus bisa mengatakan demikian karena ia mengetahui di masa yang akan datang nanti, di masa depan itu orang Israel meninggalkan kebenaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Firman Tuhan itu ditinggalkan oleh orang Israel demi mungkin ya tadi seperti tradisi-tradisi yang menentang firman, yang berlawanan dengan firman Tuhan kan. Nah, jadi ketika bangsa Israel meninggalkan kebenaran yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, dan mereka menjadi tersesat dan juga menjauh dari Tuhan, disitulah bangsa Israel akan terancam dari bahaya, dan seperti tadi Yerusalem akan dihancurkan. Nah, di sini saya ada satu pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati saya ya. Kenapa Yesus ini mematikan pohon ara itu dan berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya? Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit karena itu mengganjal di hati saya. Ya, mungkin sebelum nanti Nathan mau tambahkan jawaban saya. Ya. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Pohon ara itu biasanya berbuah. Ya. Pada saat itu kan Yesus kan lapar kan. Ya. Kemudian dia melihat pohon ara itu belum berbuah. Nah, itu tidak serta-merta ketika Yesus tahu di situ ada pohon ara kemudian tidak ada buahnya, Tuhan langsung kutuk. Tidak. Tetapi pohon ara itu pasti ada fase di mana dia harus berbuah, fase di mana dia itu harus berbunga. Nah, tapi pada saat itu pohon ara ini yang harusnya sudah berbuah tapi tidak ada buahnya. Nah, ini kenapa Yesus kutuk? Ya, tidak ada gunanya karena tidak dapat bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang di sekitar, tidak bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Ini juga satu pelajaran buat kita sebagai manusia. Manusia itu harus memiliki buah. Nah, di dalam menghasilkan buah itu, kita ini bisa jadi berkat bagi sesama, berkat bagi makhluk hidup yang lain. Kalau hidup kita ini tidak jadi berkat, tetapi malah jadi pengacau ya, tidak baik kita itu hidup. Mending kita ini mati. Makanya Yesus katakan kita punya tangan, tapi kalau tangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, mending tidak usah memiliki tangan. Nah, itu bukan berarti tangannya langsung dipotong, bukan. Tetapi ya setiap yang ada pada kita itu bermanfaat. Baiklah kita gunakan itu untuk hal yang bermanfaat. Jadi pohon ara itu dikutuk oleh Yesus, itu menjadi contoh juga buat kita manusia. Mungkin ada tambahan dari Nathan mengenai buah-buah daripada pohon ara itu. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengutuk
pohon ara tadi oleh karena pohon itu tidak berbuah, bukan? Padahal musimnya tuh lagi musim berbuah. Nah, demikian juga orang-orang dalam kebenaran saat ini. Jika kita sudah mengenal kebenaran, sudah mengetahui kebenaran, kita harus menghasilkan buah-buah roh-roh kebenaran dalam kehidupan kita. Kita tahu sendiri bukan, dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menghasilkan tuh buah-buah roh seperti itu dalam hidup kita. Hidup kita harus semakin berubah. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau, bukan? Oke, makasih tambahannya Nathan. Gitu ya, luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Dan lain sebagainya. Kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Kalau kita tidak melakukan hal itu, ya harus kita berbuah itu. Itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk kita diskusikan. Kira-kira karakter Tuhan itu apa di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini? Kalau menurut aku sepanjang pelajaran ini tuh Tuhan itu maha benar. Seperti judul kita itu. Jadi itu Tuhan itu datang ke bangsa itu kan, bertemu dengan bangsa Farisi itu karena dia itu memiliki ajarannya yang benar. Jauh dari tradisi bangsa Farisi ini sendiri. Dan itu membuat bangsa Farisi itu terkadang itu cemburu. Dan yang sebenarnya yang terjadi itu bahwa Tuhan itu memiliki ajaran yang benar untuk menjauhkan mereka dari tradisi itu, karena tradisi itu salah. Jadi Tuhan itu ingin mengembalikan manusia-manusia itu ke jalan yang lebih benar. Itu pelajarannya yang diambil dari Samuel. Kalau Nathan? Nah, sedangkan menurut saya Tuhan itu di sini tadi sudah dikatakan oleh saudara saya bahwa Tuhan itu maha benar, dan di sini saya hanya ingin menambahkan saja Tuhan itu ya maha benar, dan orang-orang yang salah tadi Tuhan sudah berikan kesempatan, Tuhan berikan kesempatan untuk bisa berubah, bertobat, ya kan? Seperti orang Farisi tadi, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tapi mereka menolak. Nah, disitulah, jadi janganlah kita menolak untuk berubah dan kembali kepada kebenaran. Oke, jadi kuncinya adalah konsistensi. Kalau kita adalah anak-anak terang, ya buatlah kehidupan kita itu seperti anak-anak terang. Kalau kita ini berasal dari Allah yang benar, kita harus melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita berasal dari Allah yang Maha Kasih, biarlah hidup kita ini juga dipenuhi dengan kasih. Jadi konsisten ya. Apa resource-nya, apa hasilnya. Jadi kita itu terbuat dari apa, hasilnya apa. Tidak mungkin buah mangga ya, biji mangga ditanam hasilnya jadi pohon rambutan dan buahnya jadi pohon durian. Nah, itu nggak mungkin ya. Jadi konsisten seperti itu. Tuhan adalah maha konsisten, Tuhan adalah yang benar, dan biarlah dengan pelajaran ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta saudara Nathan pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, terpujilah nama Bapa. Terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami hari ini, sehingga bisa berdiskusi dalam pembelajaran Cornerstone pada pekan ini, dan melalui pembelajaran ini biarlah kami bisa selalu setia dalam kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami bisa terus melakukan kebenaran dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi mereka, Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran ini, biarlah apapun yang kami terima bisa kami tanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan bisa kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Bapak. Inilah doa dan harapan kami, Bapak. Berkati juga pemirsa-pemirsa yang menyaksikan diskusi ini, biarlah mereka juga terberkati oleh program ini, ya Bapak. Inilah doa dan harapan kami, ya Bapak, dan terus kami berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman, inilah pertemuan kita di dalam diskusi Cornerstone kita. Sampai ketemu di waktu-waktu mendatang. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye.